digunakan untuk menciptakan makna tambahan. Contohnya termasuk permainan bentuk dan bunyi dalam puisi. Lalu ada latar belakang sosial budaya. Fungsi puisi dalam komunikasi emosi, puisi telah menjadi sarana penting bagi individu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Oleh karena itu, puisi seringkali berfungsi sebagai medium komunikasi emosi yang efektif, meskipun kadang-kadang sulit dipahami secara literal. Lalu ada kompleksitas makna. Puisi seringkali memiliki banyak lapisan makna yang kompleks, sehingga pembaca harus aktif berpartisipasi dalam proses interpretatif. Hal ini meningkatkan interaksi antara pembaca dan teks, membuat pengalaman membaca lebih personal dan subjektif. Yang kedua ada bahasa kiasan. Penggunaan bahasa kiasan seperti metafora, simbolisme, dan imaji memungkinkan pengarang untuk mengungkapkan tema dan perasaan dalam cara yang lebih abstrak dan mendalam. Bahasa kiasan ini memerlukan partisipasi aktiva dari pembaca untuk menginterpretasikan makna yang sebenarnya. Lalu konteks sosial budaya. Puisi sering berkaitan erat dengan konteks sosial budaya di mana ia diciptakan. Beberapa contoh anatologi puisi yang mengeksplorasi isu-isu sosial dan budaya termasuk ada yang pertama antologi puisi Cuaca Buruk, sebuah buku puisi by Ibe S. Palogai. Antologi ini membahas tentang lokalitas dan sejarah Perang Makassar, menampilkan betapa puisi dapat menjadi platform untuk mengabadikan kenangan historis dan identitas komunitas. Lalu yang kedua ada kumpulan puisi Manusia Istana by Radar Pancadahana. Karya ini membicarakan tentang dunia politik yang definisi ketidaklangsungan puisi. Ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi merujuk pada kemampuan puisi untuk mengubah, memodifikasi, atau menciptakan makna yang signifikan dibandingkan dengan bahasa Aryan. Ini terkait dengan cara penggunaan bahasa kiasan, struktur, dan elemen-elemen lainnya di dalam puisi. Di sini kita menggunakan teori dari Michael Rivater, seorang teoritis semiotika. Ia menjelaskan bahwa ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama ada penggantian arti atau displacing of meaning, yang berarti proses di mana bahasa kiasan digunakan untuk menggantikan makna asli dengan makna yang baru. Contohnya seperti metafora, personifikasi, dan metomini. Metafora adalah suatu kata atau frasa yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu yang lain tanpa menggunakan seperti atau sama dengan. Misal, dia adalah matahari pagi. Lalu ada personifikasi yang memberikan karakter manusia pada non-manusia. Misalnya, angin malam itu bernafas lembut. Yang kedua ada penyimpangan arti, distorting of meaning, yang terjadi ketika bahasa digunakan dalam cara yang tidak standar, menghasilkan makna yang kompleks atau multitafsir. Contohnya termasuk ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens. Ambiguitas adalah satu kata atau frase yang memiliki 2 atau lebih makna yang berbeda. Misalnya bank dapat berarti tempat simpan uang atau daerah pinggir sungai. Kontradiksi artinya kalimat atau paragraf yang mengandung ide yang saling bertolak belakang. Misalnya, aku sangat bahagia tapi aku sangat sedih saat itu. Yang ketiga ada penciptaan arti atau creating of meaning. Elemen-elemen seperti ritme, rima, dan tipografi dapat digunakan untuk kritik sosial dan refleksi atas kondisi politik. Lalu ada implikasi analisis ketidaklangsungan puisi. Analisis ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi memiliki implikasi yang luas dalam bidang literatur dan psikososial. Yang pertama ada interpretasi aktif, yang dimana puisi ini meminta pembaca untuk berpartisipasi aktif dalam prosesnya, sehingga meningkatkan daya ingat dan retensi informasi. Yang kedua ada emotional resonance, yang dimana penggunaan bahasa kiasan dan strategi lainnya dalam puisi dapat meningkatkan resonansi emosional dan membuat pembaca